Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Iya. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Farudiana, Pak. Pak Rudiana. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki. Ya, itu dia keterangan dari Liga Akbar dan kita lanjutkan kembali berdialog. Apa tanggapan Anda, Mas Kirdi? Ketika dia menjelaskan ketika di mana Anda sebenarnya berada di saat itu, kalau kita perhatikan pola yang terjadi adalah ada si Liga ini membasahi bibirnya tuh. Kayak Artinya gitu. apa? Membasahi bibir itu sebetulnya satu, dia nervous ketika menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi sebetulnya kalau pertanyaannya digali lebih jauh, kita mungkin bisa mendapatkan lebih jelasnya. Kita baru bisa dapat nih bahwa dia nervous. Nervous itu bisa berarti dua tetap. Satu, nervous karena dia nyembunyiin sesuatu. Iya. Atau nervous karena dia harus menceritakan sesuatu yang terkait dengan kejadian saat itu. Mungkin dia misalnya tertekan, ada Iya. pihak yang menekan dia, seperti itu sebetulnya. Oke, bisa tampilkan lagi ya. Kita mau lihat nervousnya di bagian mana. Karena sebetulnya kan kalau kita lihat bahwa ini kan pertama kali dia tampil tidak menggunakan masker. Belakangan ini ia mencabut BAP-nya dan BAP ini kan disinyalir inilah yang menguatkan bahwa adanya penganiayaan, kemudian juga pemerkosaan dan lain sebagainya. Tapi belakangan ia mengaku tidak jujur dan sebagainya. Barangkali kita bisa lihat lagi ya ekspresinya, barangkali bacaan Anda, Mas Kirdi ya. Nah ini dia. Kalau kita lihat Mas Aiman kan di sana terlihat berusaha untuk menggali informasinya. Ya, betul sekali. Dan dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mas Aiman tadi, mengatakan bahwa dia disuruh Pak Rudiana, dan kemudian dia bercerita tentang waktu itu dia nggak berada di situ, saya cuma diminta karena kedekatan dan lain sebagainya. Ya, kalau kita perhatikan, dia masih menjaga tatapan paparan visual dengan Bang Aiman kalau kita perhatikan. Ya, nanti ada satu pertanyaan di bagian-bagian akhir kalau kita perhatikan, bahwa kemudian dia akan membasahi bibirnya. Sementara kalau ini kan nggak ada. Perhatikan, kita perhatikan. Ya kita lihat polanya aja kok. Kita lihat polanya aja. Ketika dia cerita, mulai cerita, dia mengingat-ingat. Karena 8 tahun silam peristiwa itu. Betul. Tentu harus diingat banyak fakta-fakta yang barangkali sudah terlewatkan ya. Ada 3 hal yang perlu diingat, diproses paling utama ketika seseorang itu mengingat-ingat sebuah peristiwa, apa makin lama semakin berat. Yaitu visual, auditorial, sama kinestetik. Penglihatan, bayangan. Apa yang dia ingat ketika dia dengar, dan juga apa yang dia rasakan saat itu. Kalau kita perhatikan, banyak kan setiap kali dia mengingat, dia akan melihat arah bawah. Dia merasakan dulu apa yang dia rasakan saat itu. Berarti ada sebuah hal secara emosional yang membuat dia waktu itu jadi, tanda petik misalnya, mengeluarkan statement tersebut. Kita nggak mau berburuk sangka atau berbaik sangka atau apapun, ini hukum. Gitu. Tapi ada sesuatu yang terjadi pada dia sehingga dia mengeluarkan statement itu. Pak Susno sudah menggunakan kacamatanya. Apa bacaan Anda, Pak Susno? Kalau saya tidak meninjau dari, saya bukan pakar gestur ya, tapi saya sependapatlah dengan apa yang disampaikan. Hanya saya meninjau dari tinjauan hukum ya, bahwa telah terjadi rekayasa kesaksian. Kalau benar ya apa yang dikatakan, maka inilah suatu cara untuk membebaskan para narapidana yang masih berada di dalam, termasuk memulihkan nama baik dari Saka Tatal seandainya betul-betul perkara ini adalah hasil rekayasa. Nah ini tugas para advokat untuk mengangkat kebohongan-kebohongan, mengangkat bahwa cerita yang sampai ke pengadilan itu adalah rekayasa. Oke, ini bicara soal cover both side ya. Kami berupaya untuk mengundang Pak Rudiana. Kami pun berupaya untuk mencari Pak Rudiana karena kan namanya disebutkan di sana. Tapi lagi dan lagi
kami menjalin komunikasi dan saya pun yang sudah hadir ke Cirebon, kami gagal untuk menjumpai yang bersangkutan dan kami juga menghormati dan menghargai posisi Pak Rudiana sebagai seorang ayah yang tentu saja menjadi korban anaknya dalam kasus ini. Tapi yang kita harus teliti lagi ini mengenai saksi. Ini terakhir, saksi terakhir yang menarik. Saksi Pak Suroto yang kami temukan, ini Mas Kirdi, yang pada akhirnya mengguncangkan ya banyak pihak sesungguhnya. Karena ia disebutkan bahwa ialah yang pertama kali mengangkat korban pada saat itu dan menyentuh para korban dan melihat bagaimana keadaan korban. Tadi Mas Kirdi sudah melihatnya. Sambil kita tampilkan lagi. Menurut Mas Kirdi, bagaimana kesaksian Pak Suroto ini? Jadi kalau kita lihat bahwa ketika seseorang sudah posisi kita bicara 8 tahun yang lalu, dan ketika seseorang melihat sebuah peristiwa yang buat saya nggak biasa, ngelihat orang berlumuran darah di jalan itu kan bukan sebuah peristiwa yang biasa. Cara Pak Suroto menyampaikan dari gerakan tangan, gerakan mata, ekspresi wajah, buat saya sinkron semua bahwa dia memang menemukan itu. Oke, saya harus jujur ya, dalam forum ini saya mengatakan kepada Mas Kirdi, di luar dugaan saya Pak Suroto ini begitu ekspresif. Sambil ditampilkan lagi, ia malah tidur di jalan, menunjukkan posisinya seperti ini keadaannya telentangnya. Kemudian ia juga menggerak-gerakkan tangannya saat kemudian ia melihat ekspresi keadaan Vina waktu itu sekarat, minta tolong, adu tolong dan sebagainya. Bagaimana komentar Anda? Gini, salah satu kalau kita bicara tentang sekali lagi analisa ekspresi wajah dan nonverbal, ketika seseorang ditanya kalau dia bohong, dia sudah mengeksersis atau mengulang-ulang kembali cerita sebetulnya yang sama. Itulah kenapa saya katakan, saya agak mempertanyakan ketika Peggy itu yang ketika di konferensi pers gitu, ketika dia mengulang-ulang kata-katanya itu aja. Sementara dia terancam loh hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Kata-katanya adalah, oh saya nggak salah, dia harusnya cerita semua, gitu. Tapi ini nggak kayak ngulang-ulang sebuah kaset rusak. Bukan berarti dia salah. Sekali lagi, hukum yang menentukan dengan teknologi. Tetapi kalau Pak Suroto ini, kalau kita perhatikan, dia secara detail bisa cerita apa yang terjadi, bagaimana, segala macam, tanpa ada jeda bahkan. Oke, bahkan saya harus sampaikan ada kalimat berani bersumpah dan lain sebagainya, menyebut nama Tuhan, nama Allah di sana. Saya komentar Anda. Dalam penegakan hukum, sumpah itu nggak dihitung sebagai salah satu alat bukti. Kenapa? Karena orang bisa aja sumpah semuanya. Orang banyak koruptor bersumpah jabatan kok. Tetap korupsi juga gitu kan. Jadi sumpah di lain pihak kita nggak lihat itu. Kita ngelihat Pak Suroto bukan dari sumpahnya. Tapi dari bagaimana cara dia menceritakan kejadiannya. Dan begitu ditanya, kan waktu itu kan tanya kan begini dari sisi ini, sisi ini. Jawabannya tuh sinkron semua. Dari cara dia nggarakin tangan, dari cara dia jawab, ekspresi wajah ketika dia menyampaikan, itu nggak ada sesuatu yang ditutupin dari ekspresi wajahnya. Jadi buat saya, apa yang disampaikan Pak Suroto ini tinggal diklarifikasi posisi Pak Suroto di mana waktu itu malam hari itu dengan saksi lain atau alat bukti teknologi. Dan itu juga sudah disampaikan dalam bentuk kesaksian 2 kali hadir di dalam persidangan oleh beliau dalam sidang tertutup. 8 tahun memang berlalu dan kami harus kembali menyatakan Mas Kirdi, kami yang pertama kali menemukan Pak Suroto, sekalipun kesaksiannya sudah disampaikan 8 tahun silam. Pada akhirnya dia menyampaikan kepada kami pertama kali pada waktu itu. Dan kiranya ini kemudian membuka tabir lah ya, bagaimana kasus ini harusnya segera diselesaikan. Terima kasih Mas Kirdi Putra, pakar gestur dan mikroekspresi sudah berbincang bersama dengan kami. Dan juga terima kasih Pak Susno Duaji yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama dengan kami. Dan pemirsa, demikian jumpa kita dalam The Prime Show. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.